Hello guys, selamat datang di channel Malik. As you guys can see from the title, ini merupakan video pertama gue di bulan Februari. Dan sebulan ke depan gue akan full membahas mengenai investasi dan saham. Nah, di video ini kita akan fokus untuk membahas investasi itu apa dan ada apa aja sih. Kalian pernah denger lagunya Rhoma Irama yang liriknya tuh kayak gini nggak? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pernah denger gak sih? Gue juga dulu mikir gitu, heran aja sama orang yang duitnya banyak tuh kenapa bisa duitnya banyak. Kapan gue bisa kayak gitu? Ternyata setelah gue ngerti konsep investasi, gue jadi tahu kenapa mereka tuh duitnya nggak habis-habis dan malah makin banyak kan. Karena mereka tuh tahu bagaimana cara membuat hartanya itu juga ikut kerja. Jadi selain merekanya yang kerja, hartanya tuh nggak diem, hartanya tuh ikut kerja sehingga menghasilkan keuntungan yang terus berlipat-lipat. Disclaimer aja di sini gue juga sebagai pemula dan masih belajar juga. Jadi gue akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita yang bukan expert di bidang ini. Segitu aja intronya, so let's jump into it. Tadi gue udah menyinggung sedikit soal investasi. Sebenarnya apa sih investasi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tapi sebenarnya secara umum investasi itu mengelola harta kita, baik itu dibeliin properti, dibeliin produk, ataupun ditabung, tapi harta itu tuh bisa menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Jadi intinya investasi itu biar harta kita itu kerja, nggak diem, nggak nganggur gitu aja. Nah, terus produk investasi itu ada apa aja sih? Sebenarnya kita tuh sering banget nemuin produk investasi di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian juga udah kenal beberapa. Yang mungkin paling banyak orang kenal tuh deposito bank dan emas. Kalian udah pada kenal kan sama dua produk investasi itu? Tapi selain dua produk investasi itu, ada lagi nih produk-produk investasi yang terkenal di Indonesia. Ada properti, ada peer-to-peer lending, ada saham, dan juga ada reksadana. Deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Bedanya kalau deposito itu kita dapat bunga dari kita nyimpen uang, sedangkan kalau kita nabung biasa itu tuh kita nggak dapat keuntungan sama sekali kan. Jadi uang kita kalau nabung ya segitu-gitu aja. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya itu hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Jadi kalau masa waktunya itu belum habis ya kita nggak bisa ambil. Bunga deposito itu sekitar 3-4%, dan yang paling besar untuk saat ini tuh depositonya Bank Bukopin itu 5,13% untuk deposito 12 bulan. Tapi kita jangan lupain juga pajaknya. Pajak bunga deposito itu 20% if I'm not mistaken. Jadi ya returnnya nggak terlalu besar, ada pajaknya pula. Emas atau logam mulia. Kita tahu kalau harga emas itu semakin tahun cenderung semakin tinggi. Jadi cocoklah buat kita-kita ini untuk investasi jangka panjang. Belinya pun sekarang udah mudah banget, bisa di Tokopedia ataupun di Bukalapak juga udah bisa. Terus ada properti. Investasi properti ini bisa dibilang minim resiko. Hal ini dikarenakan harga properti itu selalu naik dari waktu ke waktu, ditambah lagi faktor kebutuhan dari masyarakat. Selain itu, investasi properti juga bisa menjadi sumber passive income karena properti yang kita punya itu bisa kita sewain atau dikontrakan gitu. Jadi kalau yang beli propertinya kredit nih, misalnya beli kos-kosan dengan KPR, nah uang dari hasil kos-kosannya itu bisa buat bayar KPR-nya, jadi nutup begitu. Peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Intinya sih kita yang punya kelebihan uang nih ingin meminjamkan uang yang kita punya. Dan nanti kita bakal dapat return sampai 20% per tahun. Tergantung dari kita minjeminnya ke siapa. Aplikasi buat peer-to-peer lending ini ada Investree, Coinworks, juga ada Acceleran. Itu konsepnya adalah invoice financing. Kemudian ada juga Amarta, dia ini peer-to-peer lending untuk dananya itu disalurkan ke ibu-ibu UMKM untuk mengembangkan usahanya, jadi usaha mikro gitu. Terus ada juga Alami, dia konsepnya sama invoice financing tapi dia versi syariahnya. Dari tadi gue ngomong invoice financing, sebenarnya apa sih itu tuh ya? Misalnya ada perusahaan kosmetik A ingin membuat iklan ke si perusahaan iklan B misalnya, dengan waktu 4 bulan. Jadi nanti si perusahaan A itu bakal ngebayar perusahaan B ini setelah 4 bulan setelah iklannya jadi. Nah disitulah invoice financing ini muncul dan dibutuhkan.
Dimana nanti dia si invoice financing ini memberi uang dulu nih ke si perusahaan B untuk modal membuat iklan, untuk segala macem. Nanti setelah 4 bulan, si perusahaan A ini tuh nanti bakal bayar nih ke invoice financing. Jadi nanti yang membayar itu bukan perusahaan si B yang kita kasih uang, tapi perusahaan A yang memberi job ke si perusahaan B gitu. Sama aja konsepnya kayak kita deposito di bank dengan return katakanlah 4%. Nanti si bank akan menyalurkan lagi uang yang telah dikumpulkan dari deposito nasabah itu untuk dipinjemin nih ke perusahaan-perusahaan yang butuh dana atau ke perorangan yang pinjem uang dengan return 12-20%. Nah kan jauh banget ya antara 4% sedangkan bank ngasih pinjem tuh 12% sama 20%. Nah selisih itulah yang menjadi keuntungan bank. Tetapi di sini peer-to-peer lending hadir untuk memangkas proses tersebut sehingga investor yang memberikan pinjaman itu mendapat bunga yang lebih besar daripada kita deposito gitu. Next, produk investasi itu ada saham dan reksadana. Selain dari keenam itu, sebenarnya masih ada lagi, salah satunya adalah obligasi. Baik saham, reksadana maupun obligasi, 3 produk investasi itu adanya di pasar modal. Setelah kita bahas mengenai investasi, kurang afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas pasar modal juga. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal itu prinsipnya sama aja kayak pasar-pasar pada umumnya. Ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Nah, terus bedanya apa? Bedanya itu ada barang yang diperjualbelikannya dan mekanismenya. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah barang investasi, bukan barang konsumsi. Mekanismenya sebagian besar sudah online trading. Beda tipis-tipis lah kayak belanja di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Instrumen keuangan atau produk yang diperjualbelikan di pasar modal ini tuh ada apa aja sih? Gua ngambil di idx.co.id, jadi ada saham, saham syariah, obligasi, sukuk, reksadana, exchange trade fund, dan derivatif. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kemudian saham syariah adalah saham-saham yang terdiri dari perusahaan syariah. Terus obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dengan investor sebagai pemberi dana. Adapun suku merupakan pembiayaan syariah atau disebut juga sebagai nama lamanya itu obligasi syariah. Kemudian reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Jadi reksadana itu kayak kita beli barang reksadana nih, sebenarnya kita tuh nitipin uang ke manajer investasi. Nah nanti sama manajer investasi itu uang kita dikelola. Karena reksadana itu ada 4 jenis. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan ada reksadana campuran. Nah kita beli yang mana nih? Kalau misalnya kita beli reksadana saham, nah nanti sama manajer investasi kita, uang tersebut akan dibelikan ke saham. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerti saham, lebih baik langsung aja ke saham, nggak usah ke reksadana dulu. Karena pada prinsipnya sih sama. Kalau reksadana, kita nggak perlu mikirin kapan jualnya, kapan belinya. Udah aja langsung beli, nanti manajer investasi yang pusing. Kalau kita terjun sendiri, kita bisa ngatur nih, mau beli kapan, mau jual kapan. Begitu. Kemudian ETF. Pada dasarnya ETF ini adalah reksadana juga, tapi cara jual belinya itu kayak jual beli saham. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Jadi digabungin reksadana sama saham, jadilah ETF. Terus ada derivatif. Yang ada di pasar modal Indonesia adalah derivatif keuangan yang merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Kalau masih bingung nih, secara garis besar, kalau perusahaan pengen dapat dana dari masyarakat, dari kita nih, melalui pasar modal, itu ada 2 cara, yaitu berhutang kepada masyarakat secara langsung, atau dengan cara berbagi kepemilikan yang ada di dalam perusahaan kepada masyarakat secara langsung.
Nah, yang pertama itu disebut obligasi, yang kedua ini disebut saham. Jadi intinya, obligasi itu perusahaan minjem uang pakai uang kita. Kalau saham itu kita membeli perusahaan tersebut. Udah kebayang nggak di sini? Terus bedanya obligasi sama peer-to-peer lending apa kalau sama-sama minjemin? Misalnya dalam kasus tadi si A mau bikin iklan ke si B. Nah, kalau peer-to-peer lending kita minjemin uangnya ke si B, yang bayar itu si A. Nah, kalau obligasi yang minjem itu si B, yang bayar juga si B. Rangkumannya tuh kayak gini, gue nge-capture dari Instagramnya @ngertisaham. Obligasi itu surat utang, masyarakat bertindak seperti bank yang minjemin uang ke perusahaan gitu. Terus sukuk adalah obligasi yang versi syariahnya. Terus ada saham yang merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Lalu ada saham syariah yang terdiri dari perusahaan-perusahaan syariah. Kemudian ada reksadana, yaitu pembelian tidak langsung mengenai produk-produk yang ada di atas itu. Jadi melalui manajer investasi. Buat yang masih bingung sama ETF dan derivatif, gak apa-apa banget, yang jelas kita udah tahu saham dan obligasi kan. Kedua produk inilah yang menjadi produk dasar di pasar modal. Karena yang lainnya adalah merupakan produk pengembangan dari saham dan obligasi. Kalau udah paham dari dua produk ini akan mempermudah kita untuk memahami produk-produk yang lainnya. Nah, untuk reksadana sendiri nanti gue buatin videonya sendiri. Kalau udah ada nanti gue link videonya di atas ini. Terus ada struktur pasar modal di Indonesia. Ini juga gue nge-capture dari Instagramnya @ngertisaham. Jadi ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 sebagai landasannya. Terus ada OJK sebagai pengawas atau kayak polisinya. Ada BI sebagai pasar atau kayak mall gitulah. Nah, di dalam BI itu ada perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai kayak toko-tokonya. Jadi nanti kalau kita mau beli saham atau produk-produk investasi lainnya, itu ada di perusahaan sekuritas. Terus ada KPEI sebagai penjamin pemindahan hak dan kewajiban. Terus ada KCEI sebagai gudang penyimpanan barangnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai investasi dan pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh orang yang baru mau mulai investasi, khususnya investasi saham. Pertanyaan dan jawabannya ini ada di Instagram @ngertisaham ya. Gue cuma ngebacain apa aja 5 pertanyaan yang paling sering orang tanyain sebelum berinvestasi saham. Pertanyaan pertama, benar gak sih saham itu judi, riba, atau haram? Salah besar, mekanisme jual beli saham itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah mendapatkan fatwa syariah dari DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Riba, haram, prinsip kepemilikan saham adalah bai musyarakah, yakni bersama-sama dalam suatu usaha. Jadi kalau perusahaannya untung, kita ikut untung, kalau perusahaannya rugi, kita ikut rugi. Jadi secara logika tidak ada unsur riba di sana. Kecuali apabila bisnis perusahaan yang kita punya sahamnya itu ada unsur riba, misalnya perbankan konvensional atau asuransi. Dan juga bakal menjadi haram kalau bisnis perusahaannya itu haram, misalnya minuman keras atau apapun itu. Buat kalian yang bingung, terus kita milih perusahaan yang syariah sama yang enggaknya gimana? Kalian bisa cek indeks-indeks kayak Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah, dan Jakarta Islamic Index 17. Nanti gue taruh linknya di description box, kalian cek aja langsung. Jadi intinya menjadi haram kalau kamu beli perusahaan yang bergeraknya itu tidak sesuai prinsip syariah gitu. Terus yang kedua, saham itu kan mahal, cuma buat orang-orang kaya aja, mana mungkin kita bisa beli. Itu nggak bener ya, Beb. Jadi pasar modal diciptakan dalam suatu negara itu untuk pemerataan ekonomi agar seluruh masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam perekonomian dengan cara membeli perusahaan tersebut atau mengutangi, memberi pinjam. Melalui pasar modal, melalui uang 100.000 pun masyarakat udah bisa ikut berpartisipasi di dalam pasar modal. Jadi salah besar ya kalau misalnya saham itu buat orang-orang kaya aja. Enggak kok, kita aja yang punya uang 100.000 tuh udah bisa banget beli saham. Terus yang ketiga, males itu mah resikonya tinggi banget gak sih? Ya bener sih ada yang resikonya tinggi, tapi di pasar modal itu banyak banget perusahaan. Mulai dari perusahaan yang kita nggak kenal sampai perusahaan yang sehari-hari kita pakai produknya. Kalau cara milih kita itu benar dan tepat, insya Allah dengan izin Tuhan, hasilnya bakal bagus juga. Contohnya, aman gak kalau beli Unilever? Aman gak ya kalau beli BBRI? Aman gak nih kalau beli Telkom? Kalau pemilihannya tepat, memilih perusahaan-perusahaan bagus yang kita kenal dan market cap-nya itu bagus, besar,
Umumnya aman-aman aja sih buat jangka panjang, asal milihnya itu nggak asal-asalan, jangan perusahaan yang kita nggak kenal terus kita beli, terus akhirnya nggak tahu ke depannya kayak gimana kan. Yang keempat, saham itu sama dengan falas, forex, binomo, bitcoin, dan lain sebagainya. Nggak sama ya Beb, jadi ini tuh beda banget sama produk yang gue sebutin tuh. Jadi saham itu nggak sama sama forex, saham nggak sama sama bitcoin, sama falas, sama binomo apalagi. Saham itu produk pasar modal, produk investasi. Membeli saham itu sama dengan beli perusahaan. Bisa disimpan sampai kapanpun selama perusahaan itu masih ada. Dan udah ada fatwa DSN MUI, terus ada regulatornya juga diawasi oleh OJK. Sedangkan falas, forex, bitcoin, dan kawan-kawannya itu adalah produk pasar komoditas. Produk perdagangan, beli kontrak lindung nilai dari produk komoditas, ada jatuh temponya jadi jangka pendek. Belum ada fatwa syariah dari DSN, regulatornya namanya Bapepti dari Kemendag. Terus yang paling sering, enggak males, saham ribet. Enggak kok, saham itu enggak ribet sama sekali, malah sangat sederhana buat kita para newbie juga langsung bisa sebenarnya. Saham adalah salah satu produk yang diperjualbelikan di pasar modal manapun, jadi di setiap negara itu ada saham. Termasuk pasar modal kita, pasar modal Indonesia. Terus keuntungan dari saham tuh apa? Kalau misalnya gue udah main saham, gue untungnya dari mana gitu kan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untungnya itu dari capital gain sama dari dividen. Capital gain itu adalah ketika kita membeli produk di harga murah dan kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi. Misalnya kita membeli perusahaan A dengan harga 1.000. Terus seminggu kemudian perusahaan tersebut harganya menjadi 1.100. Kalau kita jual, kita udah dapat untung 100. Tinggal kalikan aja berapa kita punya lembar sahamnya. Terus keuntungan yang kedua itu dari dividen atau bagi hasil. Beda-beda sih setiap perusahaan, ada yang ngasih dividen, ada juga yang enggak. Tapi kalau kamu emang nyari dividen dan untuk investasi jangka panjang, cari aja yang bagi dividennya besar. Ada kok yang sampai 16%, 15%, macem-macem per tahunnya. Terus ada resikonya nggak sih? Setiap segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Resikonya ya kalau kamu beli perusahaan yang jelek, yang kamu tidak kenal sama sekali, dan tiba-tiba perusahaan itu harga sahamnya jatuh, ya mau gimana lagi? Makanya kita sebagai investor pemula harus bisa tahu kapan nih kita harus masuk dan kapan kita harus jual, atau bagaimana sih cara memilih perusahaan untuk kita investasi. Ada yang namanya analisa teknikal dan analisa fundamental untuk menentukan kapan kita harus membeli saham tersebut. Nanti gue buatin juga videonya. Kalau udah ada, kalian bisa langsung klik di sini. Video ini bertujuan untuk membuka jalan kepada kalian yang masih bingung untuk bagaimana cara investasi saham dan cara investasi produk pasar modal lainnya. Jadi nanti akan gue jelasin step by step di next video. Akan beruntun juga selama 1 bulan ke depan. Jadi harapannya kita sama-sama belajar dan kalian pun jadi berani untuk investasi nggak cuma di deposito dan emas aja, tapi kalian juga jadi berani untuk ngambil pasar modal. Mungkin segitu aja untuk video hari ini, kayaknya udah kepanjangan juga. Semoga membantu. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.